Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Taqribu Ahkamil Aidi wa Zakatil Fitri. Pada pembahasan Zakatul Fitri, zakat fitrah, halaman yang ke-41 atau halaman 14. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Fal muta'ammilu li syari'atillahi azza wa jalla, orang yang mengamati syariat Allah azza wa jalla, yajidu annaha syari'un mutadamminatun li masalihil abdi ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati. Dia akan mendapatkan bahwasanya syariat mengandung maslahat hamba di dunia maupun di akhirat. Wa yajidu annaha mutadamminatun li haqqillahi azza wa jalla ala 'abdihi. Dan dia akan mendapatkan syariat mengandung hak Allah azza wa jalla atas hambanya. Wa li huquqil ibadi fi ma bainahum, dan hak para hamba di antara mereka. Wa min zalika ma jaa 'inda Abi Dawud. Yang demikian itu diantaranya apa yang datang dalam riwayat Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari ucapan sia-sia dan ucapan keji, wa tu'matan lil masakini, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Dan siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanyalah sedekah di antara sedekah-sedekah. Jelas ya? Jelas ya, Rizky? Jadi hukum zakat fitrah itu apa, Rizky? Wajib. Ahsanta. Apa faedah dari zakat fitrah, Abdul Razak? Faedahnya apa? Ahsanta. Sebagai pembersih untuk orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia. Di antara kita mungkin banyak kan ucapan sia-sia selama berpuasa, ucapan kotor. Nah, zakat fitrah itu membersihkan. Kemudian zakat fitrah itu sebagai apa lagi? Afan. Tu'matan lil masakini, apa artinya? Sebagai makanan. Kan beras yang dikasih, ya, dikasih beras. Rumah di kita kan banyak tuh beras untuk dikasihkan ke orang-orang miskin. Kapan mengeluarkan zakat fitrah, Aska? Setelah sholat id apa sebelum sholat id mengeluarkan zakat fitrah waktunya? Ahsanta. Sebelum. Kalau mengeluarkannya setelah sholat id, itu dianggap sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Wa asahhu min hadzal hadisid dali ala faridatin hadhil ibadati. Dan yang paling sahih di antara hadis yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu wajib untuk para hamba, majaa fis sahihaini, apa yang telah datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamrin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah satu sok berupa tamar. Berapa satu sok itu? Sebelah Afan ini siapa nih? Salman. Satu sok itu berapa mud? Satu sok 4 mun. 4 mun. Satu mud berapa? Satu mud itu satu cakupan telapak tangan, ya enggak? 4 kali, ya. Kalau ditimbang kurang lebih 3 kilo kalau beras. Ausaan min syairin ala kulli hurrin, atau satu sok berupa gandum untuk setiap orang yang merdeka. Au abdin zakarin au unsa minal muslimina, atau untuk setiap budak baik laki-laki maupun perempuan dari orang-orang muslim. Jadi yang wajib zakat fitrah itu orang merdeka, juga budak, wanita maupun laki-laki dari orang-orang muslim, semuanya wajib zakat fitrah. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an tuadda qabla khurujin nasi ila sholati, zakat fitrah itu ditunaikan sebelum manusia keluar untuk sholat Id. Wa kanu yu'addunaha qabla al-'idi bi yaumin aw yaumaini. Dulu mereka senantiasa mengeluarkan zakat fitrah sebelum Id sehari atau 2 hari. Wa rubbama jama'aha Ibnu Umar inda ba'di man yatawalla jam'as shadaqati. Dan terkadang Ibnu Umar mengumpulkan zakat fitrah kepada sebagian orang yang mengurusi pengumpulan zakat. Jadi dikumpulkan pada pengurus zakat, seperti masyarakat di sekitar Darul Hadis mengumpulkan zakat fitrahnya di Darul Hadis. Fa idza kana qabla al-'idi bi yaumin, terkadang sehari sebelum Id, au yaumaini, atau 2 hari sebelum Id, dafa'aha ila mustahiqiha, beliau memerintahkan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi menurut penulis sah ya, sehari atau 2 hari sebelum Id itu zakat fitrah dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan tidak sah kecuali setelah masuk Syawal, 1 Syawal, setelah sholat maghrib, waktu penyerahan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya. Keluar dari khilaf lebih bagus, ya, lebih bagus. Serahkan saja zakat fitrah itu setelah sholat maghrib 1 Syawal. Wa afdalu waqtiha an tu'adda ma baina tulu'i fajrin yaumal 'idi, dan waktu yang paling afdal untuk ditunaikan zakat fitrah adalah antara terbit fajar hari Id ila an yakhrujal imamu ila sholati, sampai imam keluar untuk sholat. Jadi antara setelah sholat subuh sampai imam keluar untuk sholat Id, itu waktu yang paling bagus untuk mengeluarkan zakat fitrah, untuk memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya. Wa waqtu hal jaizu an tu'adda qabla al-'idi bi yaumin aw yaumaini, waktu yang boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah sehari sebelum Id atau 2 hari sebelum Id. Wa iza uddiyat qabla zalika fahiya batilatun, apabila ditunaikan sebelum itu maka batilah. Misalnya
seminggu sebelum Id sudah dikasihkan kepada orang yang berhak menerima zakat, itu tidak sah ya. Wa innama tuhmalu annaha shadaqatun minas shadaqati, hanya saja itu dianggap sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Sebulan sebelum Id sudah dikeluarkan, itu sedekah biasa. Wa idza ukhirat ila ba'di salatil Id fala tujzi'u, kalau diakhirkan setelah salat Id juga tidak sah. Wa inna ma tukhraju ala annaha shadaqatun minas shadaqati, hanya saja pengeluaran zakat fitrah setelah salat Id dianggap sedekah biasa, kama fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Yazid, kapan waktu pengeluaran zakat fitrah Yazid? Sebelum Id. Berapa hari sebelum Id? Ya 2 hari atau sehari. Waktu yang paling afdal kapan? Waktu yang paling bagus itu setelah sholat subuh 1 Syawal sampai imam keluar untuk sholat, di antara itu. Paham Yazid? Jadi pagi-pagi Yazid, itu yang paling bagus. Misalnya jam 6 pagi dikasihkan zakat fitrah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Itu waktu yang paling bagus. Wa fi hadisi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an fi sahihaini, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an riwayat Bukhari dan Muslim, qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin, dulu kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri 1 sok berupa makanan. Wa qala Abu Sa'idin, Abu Sa'id berkata, wa kana ta'amana syairu, dulu makanan kami itu berupa gandum, wadzabibu kismis, wal akitu keju, watamru dan kurma. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, kunna nukhriju zakatal fitri so'an min to'amin, dulu kami mengeluarkan zakat fitrah 1 sok berupa makanan, au so'an min syairin, atau 1 sok berupa gandum, au so'an min tamrin, atau 1 sok berupa kurma, au so'an min akitin, atau 1 sok berupa keju, au so'an min zabibin, atau 1 sok berupa kismis. Boleh tak mengeluarkan zakat fitrah itu berupa uang? Ini aman ya? Aman antum ya? Oh ya, gani. Boleh tak zakat fitrah itu dikeluarkan duit? Boleh. Jadi antum misalnya keluarkan duit 37.500, antum kasihkan ke fakir miskin, bukan berupa beras. Boleh tak? Kenapa boleh? Zaman Rasul itu ada tak duit? Ada tak afan duit zaman Rasul? Ada kan? Para sahabat zaman mereka itu ada duit, tapi mereka mengeluarkan bukan duit, makanan yang dikeluarkan, makanan pokok. Baik dia makanan pokok saat itu gandum, kismis, keju, atau kurma, sesuai dengan makanan pokok mereka. Kenapa tidak duit? Ya karena mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Tu'man lil masakin, untuk sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Zakat fitrah itu tu'man, disebutkan makanan yang mereka keluarkan berupa makanan, bukan duit. Padahal kalau mereka mau, zaman dulu sudah ada duit. Wa qad ikhtalafa ba'du ahli ilmi, sungguh para ulama, sebagian ulama berbeda pendapat. Hal qauluhu, apakah ucapan
beliau, so'an min ta'amin, satu sok berupa makanan, hal huwa minal ami, apakah itu umum, wa ma ba'dahu dalun ala tafasilihi, dan setelahnya adalah rincian. Kan disebutkan makanan, kemudian setelahnya disebutkan rincian berupa gandum, kismis, keju atau kurma. Am anna ta'ama huwal khintatul ladzi kana yataqawwatuhan nasu fi zalikal zamani, atau apakah makanan itu adalah gandum yang merupakan makanan pokok manusia pada zaman tersebut. Jadi apakah lafaz makanan yang dimaksud makanan di situ adalah makanan pokok atau umum? Makanan apa saja misalnya kan? Wa min hazihil hadisi na'khuzu anna zakatal fitri yajuzu an tukhrija mimma yataqawwatuhun nasu mimma zukira fil hadisi wa mimma lam yuzkar. Nah, dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan berupa makanan pokok manusia dari apa yang telah disebutkan dalam hadis maupun yang tidak disebutkan. Di dalam hadis kan tidak disebutkan beras, tapi Indonesia makanan pokoknya beras, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Paham? Yang jadi ibrah itu makanan pokok. Wa amma miqdaruha fahiya ala kulli sagirin wa kabirin wa zakarin wa unsa hurrin wa abdin minal muslimina sa'un. Adapun takarannya, baik dia anak kecil, orang dewasa, laki-laki, wanita, orang merdeka ataupun budak, ukurannya tetap satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu cakupan telapak tangan. Jadi 4 cakupan telapak tangan. Kalau ditimbang kurang lebih 3 kilo kalau dia ukurannya beras. Wasok, dan sok itu adalah arba'atu amdadin, 4 mud, bimuddir rajulil mu'tadili, dengan ukuran mud orang dewasa yang pertengahan, yang tangannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Wasa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'lumun ma'rufun, satu sok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah diketahui. Wa qad qaddarahu syekhuna Yahya hafizallahu bima yuwazi khamsu ulabin min ulbatil ananasil ma'rufati. Sungguh syekh kami, yaitu Syekh Yahya hafizahullah, beliau memperkirakan setara dengan 5 kaleng nanas yang dikenal. Jadi kalau di Yaman itu ada istilahnya kaleng nanas. 5 kaleng itu satu sok, 5 kaleng nanas. Wa qaddarahu ba'duhum bima yuwazi arba'a ulabin min ulbati syurbati allati tusamma syufan. Dan sebagian mereka para ulama memperkirakan setara dengan 4 kaleng minuman susu yang dinamakan dengan syufan. Tahu nggak minuman susu? Kaleng susu itu. Kalau di dusun dulu pakai kaleng susu kan, untuk nakar beras, misalnya susu cap enak, ya gak? Nah itu 4 kaleng susu dinamakan syufan. Itu di Yaman ya. Wallahu alam, sama nggak dengan kaleng susu di kita? Wa zahaba ba'du alil ilmi ila taqdirihi bil kiluwati takriban. Sebagian ulama berpendapat
memperkirakan dengan ukuran beberapa kilo, jadi dengan kilogram. Wa illa fa inna ikhrajaha bil muddi. Hanya saja sesungguhnya mengeluarkan zakat fitrah itu yang bagus dengan mud. Jadi nggak usah dikilo-kilo, ambil 4 cakupan telapak tangan. Was-sa'i huwal aula, dan 1 sa' itu yang lebih utama. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu adbatu, dan menggunakan sa' itu lebih tepat. Nabi SAW pada zaman dulu menggunakan ukuran 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. Faqad daro ba'duhum at-tamra bikilu wasamani mi'atin jiraman. Sebagian ulama memperkirakan 1 sa' itu kalau dia kurma 1 kilo 8 gram. 1 kilo 8 gram. Jadi 1 kilo 8 gram. Itu kalau kurma. Kan beda kurma dengan beras kan? Kurma itu kan besar-besar. Jadi 1 cakupan telapak tangan kurma beda dengan 1 cakupan telapak tangan beras. Kalau beras kan kecil, tidak ada celah-celah, padat dia. Kalau kurma besar-besar. Taqdiratin fi jumlatiha asa an tafiya bil gharadi inda man la yuhsinul hisab. Ukuran-ukuran secara globalnya itu ditunaikan sesuai dengan tujuan bagi orang yang ingin perhitungannya itu tepat. Amma man kanat ladaihi istita'a an yakuma bi kailiha bis-sa' wal mud fa huwa allazi kana ala ahdin Nabi sallallahu. Adapun kalau dia mampu untuk menggunakan sa' dan mud, itu sesuai apa yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Mati lampu nih. Ada ini enggak? Ada HP enggak untuk center?